Kembali di Era Entertainment, selamat kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-538. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-538 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana saham Adaro, ADMR, PTBA, Soci, SMDR, dan saham Bull. Namun sebelum untuk melanjutkan mereview ke 6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana indeks ditutup menguat 0,38% di level 6.898, di mana hari ini transaksinya kembali di atas 10 triliun di 12,3 triliun dengan 254 saham naik, 258 saham turun, dan ada 172 saham yang bergerak stagnan. Kalau diperhatikan hari ini ada net foreign buy tipis di seluruh market senilai 38,5 miliar rupiah. Kita langsung masuk di saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham milik Adaro. Kita menggunakan chart dari Joran Fest Chart System yang mana bisa membantu mempermudah kita dalam menganalisa sehingga lebih cepat dalam mengambil keputusan. Adaro di chart hari ini bergerak cukup baik ya, kalau kita bisa gambarkan sekilas juga ini sudah mulai membentuk satu mangkok ya, cup di sini, dan ini kemungkinan besar kalau kita tarik, kalau dia bisa breakout lagi tentu bagus, tapi kalau gagal maka dia harus koreksi kembali dan menunggu di sekitaran 2860 2920 lah untuk kita ambil kembali. Dan Adaro final score value-nya itu ada di 60 ya. Dia punya closing hari ini 3,8% di level 3280. Dimana kalau teman-teman bisa perhatikan trennya masih bagus, masih hijau. Kemudian foreign flow-nya juga oke, ada net buy di sana dan ada HK di sana. Kemudian tinggal yang lain masih belum terlalu bagus karena memang sudah di atas itu. Nah, sekarang targetnya ke berapa nih Adaro? Dengan menggunakan JCS kita tinggal pakai Fibo, tinggal tulis Fibo, kemudian spasi nama emiten, itu dia langsung bisa menampilkan mana-mana saja yang bisa. Nah, target berikutnya itu adalah dia akan menuju ke 38,2%, yaitu di level 3.300 terdekatnya. Dia akan menguji 3.300, dan kalau itu bisa tembus, maka Adaro punya peluang menuju ke 3.460 sampai dengan 3.710. Itu kalau memang dia bisa breakout ya, kalau memang dia bisa melewati itu. Tapi kalau tidak, ya tentu dia harus kembali koreksi, menguji support di 3170, dan kalau itu gagal ya dia akan kembali ke 2860 sampai dengan 2900. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli ya lebih bagus sih, saran saya menunggu koreksi saja, koreksi sehatnya dia, yaitu minimal dia ke 2920, kita mungkin tunggu di sana. 2920 sampai dengan 3000 itu mungkin jauh lebih menarik untuk kita menunggu mengambil saham Adaro ini. Selanjutnya kita punya saham Adaro juga, tapi yang ini mineralsnya, anaknya ya, Adaro Minerals, di mana dalam perdagangan hari ini ADMR belum bernasib baik ya seperti induknya, yaitu ditutup melemah 0,89% di level 1670. Final score value-nya masih 25, artinya masih jelek. Beberapa indikator belum menunjukkan sinyal yang positif, ada 4 indikator terbaca di sini. Namun yang menjadi menarik adalah memang ADMR dalam beberapa hari terakhir itu masuk dalam bullish divergence ya. Terdeteksi ada bullish divergence di sana. Dan itu dia juga masih bertahan di atas level SPK-nya, support paling kuatnya yaitu di 1585. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli ADMR, maka selama di atas 1585 tentu ADMR masih sehat-sehat saja, dan
mungkin bisa ambil di range buy 1585 sampai dengan 1600, target ke 2030 dan batas SL di bawah 1550. Tapi kalau misalkan ADMR worst skenario-nya adalah malah dia turun di bawah 1585, tentu jangan kita entry. Jadi skenario yang diharapkan, best skenario adalah dia besok turun dulu, tapi masuk di antara 1585 sampai dengan 1600, kita boleh buy di sana dengan target kenaikan ke 2030 dan SL di bawah 1550. Nanti sambil teman-teman juga update kira-kira indikatornya sudah mendukung apa tidak, karena indikator akan real time juga di keesokan harinya. Nah, bagi yang mau tanya, ini gimana sih Kak cara akses juga seperti itu biar sama, biar bisa terus terupdate? Nah, teman-teman tinggal buka websitenya joranvest.com, teman-teman tinggal pilih layanan, pilih Joranvest Chart System, dan teman-teman tinggal scroll ke bawah dan langsung di sana teman-teman bisa menemukan adanya paket berlangganan ya, hanya 40.000 kok, murah, 40.000 per bulan atau sekitar 2.000 per hari. Teman-teman sudah bisa mendapatkan tools seperti itu yang mana bisa membantu mempermudah teman-teman dalam menganalisa. Tapi kalau mau akses full fitur dari Joranvest ya bisa pakai berlangganan yang di depan ya. Dan ini semua full fitur, termasuk dapat free chart-nya juga, termasuk dapat grup diskusi juga, termasuk dapat semua fitur yang ada di sini. Dan itu hanya 109.000 per bulan saja atau sekitar 3.000-an per hari. Kita lanjut ke tambang berikutnya, yaitu kita punya saham Bukit Asam ya, PT Bukit Asam Persero Tbk, di mana PTBA dalam perdagangan hari ini ditutup menguat 4,4% di level 4270. PTBA berhasil breakout dari resisten paling kuatnya di 4170 dan sekarang itu menjadi support paling kuat baru dari PTBA. Selama dia di atas 4170, maka PTBA masih memungkinkan untuk terus melanjutkan kenaikan. Menuju ke berapakah PTBA? Maka kita menggunakan Fibo Daily dari PTBA untuk melihat sejauh mana pergerakan dari PTBA itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan dari sini, PTBA ternyata bisa kita lihat bahwa next targetnya adalah ke 4.410 sampai di 4.630. Jadi ini bisa kita lihat sebagai acuan, sebagai panduan untuk kita, bagi yang mungkin punya barang, ya kita bisa tahu kemana langkah selanjutnya. Kalau kita lihat dari JCS kan ini sudah kosong, di atas tidak ada apa-apa lagi. Tapi kalau kita menggunakan Fibo, tentu kita bisa lihat, oh next target kita ada resist terdekat di 4.410 sampai di 4.630. Nah, bagi yang baru mau beli tentu jangan dulu masuk ya. Walaupun dia sudah breakout dari 4170, tapi kita coba bersabar menunggu dia. Misalkan besok dia masih naik lagi, sabar. Tapi ketika dia koreksi dan itu bisa kuat di 4170, nah itu baru kita coba untuk entry ya di saham PTBA. Indikator memang masih oke, masih statusnya boleh titip sandal. Tinggal teman-teman bisa update lagi perkembangan indikator di JCS keesokan harinya. Kita masuk ke pelayarannya, yaitu mulai dari Soci, di mana PT Soci Lines Tbk dalam perdagangan hari ini ditutup melemah tipis 0,54% di level 185. Soci masih berada cenderung sideways di sekitar area pentingnya, yaitu di SPK. Nah, SPK kebetulan di 185, closingnya kebetulan di 185, dan dia tepat betul di level support paling kuatnya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau membeli, maka selama dia di atas 185, teman-teman boleh masuk dengan target ke 194 dan cut loss di bawah 182. Tapi kalau ternyata besok dia turun di bawah 185, ya jangan dulu entry. Kita hanya akan entry kalau dia ada di atas 185. Kalau di bawah itu ya jelas jawabannya tidak boleh entry atau jangan dulu entry. Jadi kalau mau ditarik kesimpulan, trading plan-nya adalah buy jika dia masih berada minimal sampai dengan 185 dengan range buy-nya 185 sampai dengan 187, cut loss di bawah 182, target kenaikan terdekat menuju ke 194. Selanjutnya kita punya saham SMDR, Samudra Indonesia Tbk, di mana dalam perdagangan hari Rabu ini ditutup stagnan di level 2560. SMDR kalau kita perhatikan naiknya luar biasa. Ini mungkin salah satu saham dengan kenaikan tertinggi mungkin di tahun ini. Entah benar apa tidak, tapi luar biasa dia dari
ratusan bisa sampai ribuan. Kemudian dia koreksi dan ARB dan sekarang mencoba untuk naik kembali tapi tidak bisa membentuk level higher high baru ya. Di sini dia malah membentuk higher low sehingga itu cukup rawan buat kita entry di saham SMDR. Makanya ada level konfirmasi di sini terdekat adalah di 2780 yang mana itu SPK. Kita tahu SPK itu adalah paling kuat ya, support paling kuat, namun karena harga hari ini SMDR di bawah SPK tersebut, maka SPK itu menjadi resisten paling kuatnya. Sehingga kalau kita mau membeli, bagi saya pribadi ya mending tunggu sekaligus dia bisa breakout dari 2780, baru kita buy on breakout dengan target kenaikan menuju ke 3370. Tapi kalau selama dia tidak bisa breakout ya lebih bagus kita wait and see dulu di saham SMDR. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham dari PT Buana Lintas Lautan Tbk atau dengan kode emiten BULL, di mana dalam perangan hari ini tutup stagnan di level 146, final score value-nya 55 dengan status wait and see. BULL kita lihat, teman-teman saya lihat sendiri cenderung turun hari ini sampai shadow, namun tepat dia bisa closing lagi di level support paling kuatnya di 146 ya. Ini sudah berapa kali diuji, yaitu di 146. Nah, selama dia masih ada di atas sama dengan 146, tentu BULL masih kita bilang aman-aman saja. Jadi kalau mau beli, pertama pastikan dia minimal sampai dengan 146. Range buy berikutnya adalah 146 sampai dengan 148, kita boleh jadikan itu sebagai area beli. Kemudian target kenaikan ke 163 dan batasi SL di bawah 143. Tapi kalau misalkan worst skenario-nya besok opening langsung dibanting di bawah 146 ya, jangan masuk ya. Kita hanya akan masuk kalau dia masih ada minimal sampai dengan 146 atau bahkan di atas itu. Kalau di atas itu ya toleransi terakhir cuma sampai 148. Jadi range buy-nya 146 sampai dengan 148, target ke 163 dan batas SL di bawah 143. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-538 hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.